Hai, masih bersama saya, Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Saya senang ya ketika mendengar kabar bahwa Nico Surya alias pria yang berinisial R yang dihembuskan sebagai pasangan selingkuh Paula Verhoeven hadir ketika memberikan kesaksian yang kalau tidak salah ya tanggal 20 November akan ada sidang yang akan mempertemukan kedua belah pihak antara Paula Verhoeven dan Baim Wong, dan juga rencananya akan hadir Nico Surya. Seperti kita ketahui, Nico Surya adalah saksi kunci, atau setidak-tidaknya dialah yang memegang kartu truf untuk membuktikan apakah tudingan dari Baim Wong terhadap Paula Verhoeven benar bahwa istrinya telah selingkuh. Sebelumnya, mari kita simak video ini. Pendek, tapi untuk mengingatkan kita semua. Berikut ini. Karena Paula terus disudutkan oleh media tentang perselingkuhan, Nico Surya dikabarkan bakal jadi saksi di sidang perceraian Baim Wong. Dirinya akan membuktikan jika perselingkuhan itu tidak benar. Saya berani bersumpah, hubungan saya dengan Paula tidak ada apa-apa. Paula itu wanita baik-baik. Saya sebagai sahabat suaminya tidak mungkin berani melakukan hal sehina itu. Seharusnya Baim Wong tahu, jika Paula begitu mencintainya, karena Baim adalah suami yang ada di dalam doanya. Karena Paula terus disudutkan oleh media tentang perselingkuhan, Nico Surya dikabarkan bakal jadi saksi di sidang perceraian Baim Wong. Dirinya akan membuktikan jika perselingkuhan itu tidak benar. Saya berani bersumpah, hubungan saya dengan Paula tidak ada apa-apa. Paula itu wanita baik-baik. Saya sebagai sahabat suaminya tidak mungkin berani melakukan hal sehina itu. Seharusnya Baim Wong tahu, jika Paula begitu mencintainya, karena Baim adalah suami yang ada di dalam doanya. Saya senang ya mendengarnya ketika Nico Surya atau pria yang berinisial N bisa hadir dan memberikan keterangan bahwa apa yang ditudingkan Baim Wong itu tidak benar. Tahukah Anda bagaimana jika pria yang berinisial N ini atau Nico Surya ini tidak bisa hadir, sementara kesaksiannya, keterangannya dibutuhkan dalam proses persidangan. Ketidakhadiran pria yang berinisial R di sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menimbulkan pertanyaan. Jika saja tiba-tiba niat baik pria yang berinisial N tadi untuk datang memberikan kesaksian lantas di last minute ternyata dia tidak bisa datang. Saya beberapa kali melihat, menangani, dan juga mengikuti beberapa kasus ketika ada seseorang yang dijadikan sebagai saksi kunci justru menghilang, tidak datang dalam proses persidangan. Dan akhirnya sidang ditunda dan tidak bisa mendapatkan keputusan. Saya takut jangan sampai niat baik dari pria yang berinisial N ini terhalangi. Bisa saja. Ini kita harus berpikiran ke sana ya teman-teman ya. Jangan sampai dia tidak bisa datang karena ada orang-orang yang berkepentingan di sini untuk
agar dia tidak datang, agar dia tidak mau memberikan kesaksian dengan permintaan untuk dia tidak datang, atau dengan janji agar dia tidak datang, atau bahkan dengan ancaman agar dia tidak datang. Faktor-faktor ini bisa saja terjadi karena perjalanan yang pernah saya ikuti terkait dengan persoalan-persoalan saksi kunci yang tidak bisa hadir dalam persidangan. Bahkan ada juga yang terancam. Saya takut ya ini dia tidak datang karena sesuatu. Sesuatu itu ada dua. Karena ancaman atau karena bayaran. Wah, ini gawat. Gawat. Kalau yang pertama misalnya karena ancaman, pastilah ada pihak-pihak tertentu yang diutus atau disuruh agar si dia ini tidak hadir dalam persidangan, tidak datang dalam persidangan. Sementara kesaksiannya sangat-sangat dibutuhkan. Saya yakin Niko, pria yang berinisial N ini, tahu persis bahwa tidak ada hubungan perselingkuhan antara dirinya dengan Paula Verhoeven. Sementara yang dipermasalahkan sekarang ini adalah Paula Verhoeven yang dituding oleh suaminya sendiri berselingkuh dengan pria yang berinisial N. Sementara N dan istrinya, konon dia sudah beristri. Damai-damai saja, tidak ada masalah. Saya cuman khawatir saja, jangan sampai N ini tidak bisa hadir ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan kesaksian karena di bawah ancaman. Bisa saja. Sebab kalau dia muncul ke permukaan, kalau dia hadir ke persidangan, pasti ramai. Akan terjadi pro dan kontra. Akan mementahkan semua tudingan-tudingan terhadap Paula Verhoeven. Mungkin banyak teman-teman tidak memikirkan ini. Tetapi saya melihat sekian lama berita ini muncul. Namun Niko Surya belum pernah muncul ke permukaan. Bahkan satu kata pun tak pernah ada terucap. Sementara apabila yang kedua, ketidakhadirannya karena dia menerima bayaran misalnya, dan akhirnya dia tidak datang, tentu ini akan merugikan Paula Verhoeven dan akan menguntungkan Niko Surya dan juga Mbak Im Wong. Kenapa? Karena jelas ketidakhadiran Niko Surya dalam persidangan akan terjadi ketidakseimbangan antara saksi-saksi yang dibawa oleh Mbak Im Wong dalam sidang, antara saksi-saksi yang dihadirkan pihak Mbak Im Wong ke dalam sidang dengan saksi yang akan dibawa oleh pihak Paula Verhoeven ke persidangan akan tidak seimbang. Saya pernah mengatakan begini, teman-teman.
selingkuh itu tidak bisa seorang diri. Tidak bisa hanya menuduh Paula Verhoeven selingkuh, sementara pasangannya tidak dituduh selingkuh. Kalaulah tudingannya terhadap dua orang ini ya seimbang. Misalnya istri dari N ini juga melakukan gugatan yang sama. Atau setidak-tidaknya kedua-duanya ini dipermasalahkan sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP, perselingkuhan, perzinahan yang dilakukan oleh pria dan wanita. Artinya pria dan wanita ini adalah pelakunya. Nah, masalahnya sekarang, yang dituding hanyalah Paula Verhoeven. Dan lawan selingkuhnya justru tidak terlihat batang hidungnya. Dan sampai detik ini tidak ada yang tahu. Bahkan media, sekian banyak wartawan dari berbagai macam media tidak bisa menemukan keberadaan sosok pria yang berinisial N. Kemanakah dia? Saya begitu gembira ketika mendengar kabar bahwa dia akan hadir dalam proses persidangan. Tentu saja ini menguntungkan Paula Verhoeven. Apa yang disampaikan oleh Paula Verhoeven dalam pernyataannya bahwa dia tidak melakukan yang dituduhkan. Semua tudingan itu dinarasikan sedemikian rupa dan semua itu tidak benar. Orang akan bertanya, lantas yang mana yang benar? Baru Paula Verhoeven yang menyangkal ini. Nico Surya belum pernah keluar satu kata pun ke permukaan. Harapan saya, Nico Surya juga mengatakan bahwa itu tidak benar. Maka mentahlah semua tudingan daripada Baim Wong dan juga sahabat-sahabatnya. Tudingan selingkuh ditujukan kepada Paula Verhoeven dengan seorang lelaki yang konon tinggal di rumah Paula Verhoeven. Yang menyuruh adalah, yang menyetujui pria tersebut tinggal di rumah adalah Baim Wong sendiri. Jelas Baim Wong juga sudah hitung-hitungan resikonya ketika ada orang lain yang tinggal di rumah. Jelas. Tidak mungkin seorang Baim Wong tidak memperhitungkan ketika orang lain, sahabatnya, diizinkan untuk tinggal di rumah. Sementara Baim Wong sendiri juga memiliki jadwal yang begitu banyak terkait dengan bisnisnya. Sampai saat ini di kalangan netizen tidak akan ada yang percaya Paula Verhoeven selingkuh dengan sosok yang berinisial N tadi. Seperti kita ketahui ya, Paula Verhoeven seorang supermodel. Saya mengagumi itu. Tinggi, cantik, putih, keturunan bule, baik, tutur bahasanya lembut.
yang bersuamikan, Paula bersuamikan Baim Wong. Ganteng katanya, ya menurut teman-teman. Baik, ya kan, artis terkenal, banyak perusahaannya, banyak cuan, banyak uang. Lalu diisukan selingkuh dengan seorang, ya kita lihat sendiri, gendut, perutnya buncit, berjambang, rambut gondrong, apa namanya ini, bulat, apalagi ya, numpang tinggal di rumah, masih ada lagi, bawahan, apalagi ya, kulitnya gelap. Apakah itu selera dari Paula Verhoeven? Mungkin ya, kalau Paula mau, bukan itu. Bukan itu. Sekali lagi, bukan ini. Banyak yang lain. Yang saya heran, kenapa Baim Wong kekeh menuding istrinya berselingkuh dengan ini. Sementara kita nggak percaya. Oke, kita kembali ke awal ya. Kalau nanti Nico Surya tidak hadir, ada dua kemungkinan. Bukan karena kesadarannya, tapi ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan ya. Mohon maaf ya, ini kemungkinan. Terima duit, bisa saja. Ya, karena saya juga pernah melihat orang-orang yang seharusnya jadi saksi tidak datang. Kenapa? Karena dia dibayar. Atau yang kedua, dia tidak hadir dalam sidang ketika dibutuhkan karena dia terancam jiwanya. Siapa yang mengancam? Saya tidak tahu. Yang jelas dari analisa saya, ketika saksi kunci tidak hadir, ini banyak juga di film-film ya, ada juga di kehidupan nyata. Tidak hadir karena terancam. Apakah itu keluarganya, apakah itu dirinya, apakah pihak-pihak yang lain. Ini mesti diwaspadai teman-teman. Saya berharap ya, Nico Surya, karena Paula Verhoeven sudah mengatakan bahwa selingkuh, tudingan perselingkuhan itu tidak benar, maka Nico Surya juga harus mengatakan itu tidak benar dan diucapkan di sidang pengadilan. Jangan sampai ketidakhadiran Nico Surya, pria yang berinisial N ini, justru membuat orang lain menjadi bahagia karena bisa menuding seseorang. Nanti ketika antara penggugat dan tergugat masing-masing menghadirkan saksi, ada ketidakseimbangan antara saksi yang dibawa oleh penggugat dan saksi yang dibawa oleh tergugat. Jika N tidak hadir, persoalannya adalah mengapa N tidak hadir.
Ada dua kemungkinan. Dibayarkah dia atau terancamkah dia? Ini analisa saya. Silahkan teman-teman yang memiliki analisa-analisa lain bisa membantah analisa saya. Semoga ini semua tidak benar, tapi saya patut mewaspadai hal-hal semacam ini. Tetapi kita semua juga patut mencurigai hal-hal yang di luar nalar seperti ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.